Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustaz, diam kalian. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Geraha Mutiara Mandiri, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, kepala dusun, ketua RW, ketua RT. Selalu kita muliakan para guru, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh-tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, serta anak-anak kami. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Diam kalian, diam. Kalian sangko ke lapangan enggak? Ini masjid ini. Kalau main-main kalian di masjid nanti stroke kalian. Stroke mendadak kalian baru tahu rasa kalian. Nah, diam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada kata-kata yang lebih berharga melainkan kita selaku hamba selalu menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang butuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Oleh karena itu, selalulah menghambakan diri, selalu kita memohon
agar nikmat yang Allah senantiasa berikan bisa kita pergunakan untuk menambah pundi-pundi amal saleh kita kepada Allah. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami Ustaz Bom-Bom atau Samsuwardi Bom-Bom malam ini bersua dengan jemaah Masjid Al-Muhajirin Perumahan Geraha Mutiara Mandiri Rimbo Panjang. Di sini kami berjumpa dengan senior-senior dan kawan-kawan kami dulu waktu di pondok pesantren. Ketua Masjid Awak Ustaz Fauzi, itu beliau senior kami. Di hati kami lebih kurang kalau tak salah 3 tahun. Dengan senior kami juga Ustaz Hamdalah. Alhamdulillah beliau satu tingkat dengan Buya Fauzi. Kemudian juga malam ini bersama senior kami Ustaz Andi. Beliau di atas kami setahun. Dan Ustaz atau Buya As'ari itu satu lokal. Bahkan kami pernah satu meja dulu waktu di kelas 4. Ya Buya ya, alhamdulillah. Jadi kalau nanti kami nampaknya grogi Bapak dan Ibu, maklumlah banyak di sini senior-senior ambo. Kadang awak ceramah di depan senior go agak grogi awak. Sebab kartu as awak ada di tangan ninyo. Yang kami tuntut di pondok tu sisa-sisa mereka. Jadi wajar juga grogi Pak. Sebab awak ni sisa-sisa ilmu yang dapat awak. Baik Bapak dan Ibu, anak-anak kami diam. Diam. Dah? Tapi tidak masalah. Asal jangan bapak-bapak ibu-ibu yang melompet-lompet, tidak ada masalah. Tapi kalau anak-anak tidak ada masalah. Bekonya capeknya berhenti surang gitu Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz Bom-Bom diundang, alhamdulillah sekali pertama kali kami masuk ke Masjid Muhajirin. Kami menengok sekali lalu tadi, memang sudah ditakdirkan Allah kami sampai ke masjid ini. Kain kami saja sesuai dengan dinding masjid ini Bapak dan Ibu. Kami tak dapat kisi-kisi bocoran dari ketua, tidak ada orang. Oh jangan bawa baju itu bom kata, tidak ada. Tapi dalam hati ambo buatlah baju hijaunya. Rupa Masjid Muhajirin dindingnya warna hijau rupanya. Itulah kalau hati sudah berkata tak bisa lagi diteka Bapak dan Ibu. Sejadahnya warna hijau juga kesenkan dah. Alhamdulillah. Niko nampaknya ada harapan nggak Bapak dan Ibu. Tadi Bang Fauzi, alhamdulillah Buya awak lah minta doa. Dan tu inyo seorang untuk kami berdua Bapak dan Ibu. InsyaAllah lah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Isra, Bapak Ibu, perjalanan malam hari. Isra itu maknanya perjalanan malam hari, itu Isra. Maka memang dari peristiwa Isra Mi'raj ini, setelah diteliti memang perjalanan itu amannya, bagusnya di malam hari Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pertama perjalanan malam itu sunyi. Perjalanan malam itu lebih aman. Maka Isra ini terjadinya di malam hari.
Sekarang kita tengok memang banyak perjalanan-perjalanan itu dilakukan malam hari. Bapak dan Ibu, Isra perjalanan malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi yang Isra itu perjalanan datar, itu Isra. Jangan digabung Isra dan Mi'raj, Pak. Isra lain, Mi'raj lain. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Makkah. Masjidil Aqsa di mana? Iyalah. Perumahan Geraha Mutiara Mandiri. Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Makkah ke Palestina 1500 km. Jadi Isra perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina. Mi'raj naik Nabi ke langit. Bertumpu Nabi di Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Di atas langit ketujuh Baitul Ma'mur, di atas Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj Bapak dan Ibu. Lalu apa yang bisa kita ambil Pak Ustaz? Malam ini sengaja dibuat ceramah peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj ini dilakukan umat Islam Bapak dan Ibu. Sebagian umat Islam di dunia ini setiap tahun peringatan Isra Mi'raj. Bukan hanya Indonesia. Isra Mi'raj ini diperingati oleh sebagian umat Islam di dunia. Maka Bapak dan Ibu, setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj. Cuman yang menjadi PR kita apa? Apa hikmah Isra Mi'raj itu yang sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau cerita Isra Mi'raj ini tak ada robahnya, Pak. Tak ada cerita baru Isra Mi'raj ni. Sejak kita dah pernah mendengar ceramah Isra Mi'raj sampai malam ini, cerita Isra Mi'raj itu tak ada yang berubah. Dari dulu-dulu ceritanya macam itu juga. Nabi berangkat dari Makkah ke Palestina, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kenderaan Nabi, apa kenderaan Nabi Isra Mi'raj? Burak. Takkan pernah bertukar ceritanya dah. Oh, kenderaan Nabi nanti odong-odong tak ada dah. Kenderaan Nabi NMAX tak mungkin ceritanya bertukar. Tak mungkin cerita berubah. Cerita Isra Mi'raj tu tahun ke tahun itu aja Bapak Ibu. Cuman yang kan wa ambil dari peringatan Isra Mi'raj tiap tahun ini hikmahnya. Sebab di balik peristiwa itu pasti ada hikmah. Kita hidup di dunia ini, menjalani hidup ini ada hikmahnya. Jangankan Isra Mi'raj, peristiwa hebat, peristiwa yang luar biasa, kehidupan kita yang biasa-biasa saja pasti ada hikmahnya Bapak dan Ibu. Apalagi peristiwa dahsyat, peristiwa yang luar biasa, itu pasti ada hikmahnya. Maka malam ini dibuatlah tema kajian Isra Mi'raj, mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita buat di Masjid Muhajirin tahun 1445 Hijriah. Bertambah tonang nampaknya. Anak-anak kau lah tambah baik, lah tambah aman. Jadi, itulah kalian santai kalian. Anak-anak kau kan karena menunggu pembagian snack kau masalahnya kau Pak. Mereka kau kan datang ke rumah kau memang mencari snack tu. Kalau untuk mendengarkan ceramah kau, ambuaso ikut 0,sekian%. Tak ada. Itulah. Tak masalah. Nanti kita bersabarlah demi anak-anak ini.
Lah, diam kalian. Diam kalian. Kau masuk YouTube kok? Apa channelnya Ustaz? Apa dah? Ada 2 channel. Ni Ustaz apa? Tausiah Yojo. Yang cik Biker Subuhan. Jangan lupa download. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kalau tulisannya subscribe. Kalian subscribe apa channel Ustaz awak go. Biker Subuhan. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Tiap tahun awak cerita Isra Mi'raj. Pelajaran pertama yang awak ambil dari cerita Isra Mi'raj Bapak dan Ibu, sebelum nambo terlalu jauh ceramah, kalau dicampur dengan bahasa Oju, paham tak? Tak paham tak? Oh, ibu itu nak paham tak? Berarti kau tak wang siko ke Bapak dan Ibu? Biarlah, sikit pun tak paham ibu. Wang Sulawesi, Kalimantan. Oh, jauh ya. Dah, biarlah ini seorang tak ada masalah dah Pak. Ngerti tak ngerti lah, begitu kita sorah lah kan. Tapi kalau separuh cakap itu berfikir awak. Tapi insyaAllah yang seorang tu kita jaga insyaAllah. Sebab yang seorang tu menentukan Bapak dan Ibu. Nah, pelajaran pertama Isra Mi'raj. Ternyata tentang Isra Mi'raj ni Bapak dan Ibu, kita itu ada hubungannya dengan negeri yang dijajah oleh Israel hari ini. Isra Mi'raj memberikan pelajaran bahwa Palestina itu adalah salah satu negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, bunyi ayatnya yang dibaca di Ustaz waktu tadi. Ayat Isra Mi'raj itu cerita tentang bumi Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina. Ternyata Masjidil Aqsa itu Allah katakan dalam Al-Quran, alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah itu termasuk salah satunya Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Maka jangan ada orang riba panjang, jemaah Masjid Muhajirin, perumahan Geraha Mutiara Mandiri. Apa pula urusan awak dengan Palestina? Biarlah diganyang di Israel, biarlah dihantam, dibombardir oleh Israel. Salah awak Bapak Ibu. Kita tu ada hubungan dengan Palestina. Palestina itu negeri yang dimuliakan Allah. Nabi kita Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak masjid yang lain Allah pilih? Kenapa tempat yang lain tak Allah pilih? Allah ingin berkata pada malam ini, kalian yang berkata tak ada hubungan dengan Palestina, tak ada kaitan dengan Palestina, salah besar. Justru kita ada hubungan dengan Palestina. Itu Isra Mi'raj ini menghubungkannya. Maka jangan ada pula yang ngomong apa pula urusan awak. Usah ditolong no. Entah sampai tindak tu bantuan, itu bukan urusan kita Pak. Sampai tak sampai bantuan tu urusan lain. Pokoknya tolong kalau ada nanti yang minta sumbangan di Simpang 4 Panam, anak-anak mahasiswa, ditulisnya di kardus untuk saudara kita Palestina. Oh, jangan bercakap pula dalam mobil, apa-apalah mahasiswa dah nak ada kerjaan dah, nolong-nolong Palestina, entah sampai tindak duit ni. Itu bukan urusan awak. Duit sampai tak sampai, itu bukan urusan kita. Yang Allah ingin dari kita, kalian ikut tak berpartisipasi menolong saudara kalian di Palestina. Kalaulah pertolongan kita bisa merubah takdir Allah, bolehlah awak mengomen,
Oh, kalau tak sampai tak usah. Tapi bapak dan ibu, sampai tak sampai, Allah nanti bukan itu yang ditanyanya. Ada tak partisipasi? Ikut tak awak berpartisipasi? Ikut ya Allah. Sebelah mana kalian waktu Palestina dihantam? Sebelah mana kalian waktu Israel membabi buta? Bukan memerang. Israel tu bukan memerangi Palestina namanya Bapak Ibu. Israel tu kebiadaban Israel. Bukan dia perang Palestina. Dia buat perilaku biadab di Palestina tu. Kalau orang tak ada agama, tak ada negara yang membolehkan perempuan dibunuh, yang membolehkan anak-anak dibunuh. Satu pun di dunia tak ada negara peraturan perang yang membolehkan membunuh anak dan membunuh perempuan. Tapi Israel itu yang dibuatnya di Palestina. Maka Israel bukan namanya memerangi, tapi mereka mempraktekkan program kebiadabannya di Palestina. Maka tolong Palestina tu Bapak Ibu, bantu dengan doa paling tidak. Dulu masjid itu ada tak sumbangan untuk Palestina dulu? Ada kan? Alhamdulillah lah. Banyak, ada 10 juta ada. Tak sampai dah. Nah jadilah. Mungkin tambah duit itu, mungkin Riau ni tambah banyak sumbangannya. Riau Alhamdulillah berapa miliar kemarin tu? Banyak, Alhamdulillah, tapi awak kalah juga. Lah banyak, tapi kalah juga rupanya. Alhamdulillah. Tolong dulu. Bu. Allah tu tak tanya besok dah. Lai menang Palestina dek kaliannya. Enggak itu tanya Allah tu dah. Lai kalian tolong Palestina enggak. Urusan menang kalah itu urusan Allah. Tolong dulu. Masalah menang tak menang itu urusan lain. Tolong dulu kami. Urusan duduk itu urusan lain tu. Oh bacito lah nakkan duduk tu nyinya. Tu nak urusan apa tu? Urusan lain tu Buya Fauzi. Pokok urusan awak tolong. Urusan duduk menang kalah tu nak urusan awak tu. Suai tak? Jangan banyak le komen le. Kau ndak ada cen duduk kau ndak usah tolong no nyinya. Itu kala pula Rocky Gerung nak bercakap ahli politik. Pokoknya tolong dulu. Urusan duduk lain. Kalau duduk awak jua yang dapat insya-Allah. Amin. Jangan menjadikan biu cundung pula le. Ada di siko keluar pula suara bisu. Itu kan biu cundung nama tu. Kalau banyak kan biu cundung di siko sinso je lah Buya. Jadi bayampun kan itu. Alhamdulillah ya. Nak kan biu cundung kan biu Honda sado ya. Kan biu Honda kan ancak tu. Dah alhamdulillah. Bapak dan Ibu selesai. Pokoknya sekurang-kurangnya awak untuk Palestina tu doa. Maka khatib Jumat tu jangan meninggalkan khutbah. Dalam doa khutbah tu jangan tinggalkan doa untuk Palestina. Itu sekurang-kurang partisipasi kita Bapak Ibu. Maka ada himbauan dari MUI Indonesia. Bahkan dulu dihimbau awak untuk kunut nazilah. Betul? Buat. Artinya apa? Itulah bentuk pertolongan. Peduli kita dengan Palestina. Kenapa? Karena dia hubungannya dengan kita ada. Yang menghubungkan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Disitulah kita tahu bahwa kita erat hubungannya dengan Palestina, Bapak dan Ibu. Kau tidak ada cerita, tidak. Kalau ada berita-berita Palestina, di-share. Itulah tuan-tuan awak menolong. Leton tu dia awak kerojo Israel tu. Kalian kalau sempat di Palestina kalian abi kalian sador. Kepala kalian tu pocah sador. Untung kalian tak di Palestina diam ngono. Bu, jangan golak-golak. Yang Israel cai itu tak kurang-kurang ikut je tu Pak. Israel tu lebih takutnya kepada anak-anak kau. Sebab mereka lah membaca kalau anak-anak Palestina tak juga dibunuh, mereka nanti akan balas dendam Bapak dan Ibu. Maka cara membuat Palestina tu habis ke akar-akarnya. Anak-anak Palestina yang sedang menghafal Quran pun tak tentu dek mereka tiba-tiba bom melotui Bapak dan Ibu.
Oi, nak tuan-tuan kalian di Palestina tu, datang orang Indonesia ke kan, membawa bantuan. Apa yang diminta dari anak Palestina? Anak Palestina tak minta makanan. Orang Indonesia datang ke Palestina, yang diminta dari anak Palestina itu apa? Satu, Al-Quran. Yang kedua, senjata. Dua tu yang diminta dari anak Palestina. Kami tak butuh makanan tu, Pak. Makanan tu nak perlu dari kami tu. Yang butuh oleh kami tu duanya. Quran bawa ke Maicah tu. Yang kedua, senjata. Dari kecil anak Palestina itulah dididik penghafal Quran terbanyak di Palestina, Bapak dan Ibu. Maka patutlah Israel itu takut. Penghafal Quran pula lawannya. Penghafal Quran kau nak ada takut mati ke dah, Pak? Kalian tu takut mati, nak apal kalian Quran tu dah. Amu itu salun ni apal kalian dah. Nah, selesai cik, aman. Dah selesai cerita. Awak nak ada kompanyi-kompanyi malam kau dah. Awak cara malu ya juga nya. Cuman kan ngeroti je lah kan itu. Ibu ya. Kau masuk YouTube masalah kau ya. Kalau nanti sampai dek buya awak tadi tu tak ada rekam. Kau berekam kau ditonton dek perumahan lain kau bapak dan ibu. Alhamdulillah lah. Lah, yang kedua, duduk kalian, diam kalian, jangan berjalan-jalan. Apa yang pertama tadi hikmahnya? Palestina erat kaitannya dengan kita. Yang kedua, apa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Ustaz Bom? Yang kedua, Isra Mi'raj itu menanamkan iman yang kuat kepada Allah. Isra Mi'raj ni mengukur iman Bapak Ibu. Apa sebab Ustaz? Peristiwa Isra Mi'raj ini tak terukur dengan akal. Akal tak bisa menjangkau peristiwa Isra Mi'raj. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, diceritakan di dalam kitab Jami'us Shaghir. Ketika Nabi malamnya sudah Isra Mi'raj, lamma asbaha lailati usra bihi. Malam tadi Nabi Isra Mi'raj. Ternyata paginya Nabi menceritakan bahawa dia malam tadi Isra Mi'raj. Nabi beritakan kepada masyarakat, kepada khalayak, kepada orang-orang yang ada di kota Mekah bahawa beliau malam tadi Isra Mi'raj. Ini salah satu dalil boleh memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Apa sebab Ustaz? Sebab Nabi itu tak diam-diam monung-monung pagi dah, Pak. Setelah malamnya Isra, Nabi pagi itu berceritanya ke kin komai. Tadi malam aku Isra Mi'raj. Tadi malam aku Isra Mi'raj. Tadi malam saya Isra Mi'raj. Itu yang dibuat Nabi pagi-pagi. Maka Ustaz Bom malam ini pun menceritakan peristiwa itu. Maka boleh, itu dalilnya boleh memperingati Isra Mi'raj. Sebab Nabi sendiri menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka jangan ragu membuat Isra Mi'raj kau. Yang tak membuat tersorah. Awak yang membuat kau jangan ragu. Awak gini tak ada bercokak-cokak di kaji kau dan buat-buat dan tak. Nak lomaknya yang tak membuat kau yang mencece bantah kau. Kalau awak membuat kau mana-mana je awaknya, Pak. Tak ada orang cece lawan no. Iya tak? Yang tak sodap tu, yang tak membuat tu irinya dengan awak yang membuat kau. Iri itu bukan kepada orang yang tak ada. Bukan kepada orang yang ada, kepada orang yang tak ada. Maka yang iri bukan yang membuat Isra Mi'raj. Yang iri itu yang tak membuat, iri dia kepada yang membuat. Yang iri berkunut atau yang tak berkunut yang iri? Yang tak berkunut iri dengan yang berkunut. Yang iri yang baca bismillah atau yang tak baca bismillah? Yang tak baca bismillah yang iri dengan baca bismillah. Maka agama ni rusak kerana iri itulah. Kalau tak ada iri-iri ni Pak aman aja. Imam-imam mazhab tu nak ada iri-irinya tak. Maka aman. Perbedaanku bukan di zaman awak. Sejak di zaman salafus salih dulu leh. Maka jumpa cokak-cokak dia kaji kau. Tak buat bonti. Leh je leh. Leh faham.
Jadi Bapak dan Ibu, ketika Nabi ceritakan Isra Mi'raj pagi itu, dilanjutkan dalam kitab Jami' Usair tadi, lah diceritakan Nabi kepada sahabat, kepada orang-orang kampung, apa yang terjadi? Irtadunasin, manusia banyak tak percaya, manusia banyak yang berpaling. Rupanya setelah Nabi menceritakan Isra Mi'raj, banyak orang yang murtad Bapak Ibu. Apa kata orang-orang? Muhammad, dulu ngepen saya dengan engkau. Dulu saya ngepen dengan engkau Muhammad. Tapi setelah mendengar cerita berita hoax dari engkau, akhirnya dia berpaling. Tak jadi dia ngepen, suka dengan agama Islam. Irtadu nasin wa fitnatu fitnatan azimah. Mereka fitnah Nabi Muhammad dengan fitnah yang luar biasa. Nabi tukang tipu, Nabi tukang sihir, Nabi penyebar hoax. Rupanya sejak zaman Nabi hoax boleh Pak. Sejak zaman Nabi hoax banyak kali. Dak kini aja godo hoax godo. Sejak zaman Nabi Muhammad tu lah ada je yang mengatakan hoax engkau ke Muhammad ni. Hoax. Itu hoax dodo. Patutlah kini hoak kau menjadi-jadinya. Nah, lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang sedang sibuk memfitnah Nabi, maka apa? Ada salah satu yang bercakap, datangnya leh. Siapa dia? Abu Jahal. Datang Abu Jahal Bapak Ibu. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, waang banyak cerita hok waang kepada masyarakat kau. Cuba buktikan kepada kami. Coba buktikan kepada kami Muhammad. Kom, berdiri engkau katanya. Abu Jahal ni Pak bisa dia menjebak Nabi. Namanya, kalau namanya memang tak yakin awak. Abu bapak, Jahal tu artinya bodoh, bongak. Jadi nama Abu Jahal tu apa bongak kalau bahasa awak tu Pak. Tapi siapa yang menyangka Abu Jahal ku pintar, orang luar biasa, politikus rupanya Pak. Kalau kini tandingan Abu Jahal koroki gerung punya Bapak dan Ibu. Kalau ditengok dialek di dalam tu, itu bahasanya tu luar biasa. Apa kata Abu Jahal? Buktikan kepada kami Muhammad. Kom, berdiri waang dulu. Berdiri Nabi Pak. Lah berdiri Nabi, irfa ihda rajulaika, angkat kaki engkau sebelah Muhammad. Angkat kaki sebelah katanya Abu Jahal. Kok Abu Jahal kau nak menjebak Nabi? Diangkat dan Nabi kaki sebelah. Lah diangkat oleh Nabi kakinya sebelah. Irfa'il ukhra, angkat sebelah lain-lainnya. Angkat yang satu lagi. Apa kata Nabi? Idza rafa'tuha asqat. Kalau ku angkat sebelah lagi Pak, jatuh saya Pak. Jatuh saya ke tanah. Masuklah ayam Abu Jahal ke dalam Pak. Lah joleh tak bisa dia orang mengangkat kaki dah. Lah, kaifama, bagaimana pula engkau naik ke langit? Siburan anil ardi, dari tanah saja engkau tak bisa mengangkat kaki sejengkal dari tanah. Bagaimana pula engkau sampai ke Sidratul Muntaha? Jangan bercerita lolo Muhammad. Jangan membuat kabar hok pula waang le. Sejongkal dari tanah pun kau tak bisa mengangkat. Ikut sampai pula cerita ke langit ketujuh. Penduto waang Muhammad. Tukang sihir waang. Tukang tipu engkau. Rupanya bapak dan ibu, Nabi waktu itu tak bisa meyakinkan orang-orang kampung Makkah bahwa dia Isra Mi'raj. Kenapa Pak Ustaz? Karena memang Isra Mi'raj takkan bisa diterima oleh akal manusia. Kenapa Abu Jahal tak percaya dengan Isra Mi'raj? Dan kenapa kawan-kawan yang lain tak percaya? Karena Abu Jahal tidak beriman kepada Allah. Jadi apa kesimpulannya sahabat? Ternyata Isra Mi'raj ini yang bisa menerimanya iman. Maka peristiwa Isra Mi'raj mengukur kadar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang-datang malam Qur'ah, yang mantap-mantap iman insya-Allah. Maka ndak apa itu diragukan tu Pak. Entah percaya tak ndak Isra Mi'raj ngah. Oh kalau percaya datang wa ajar aku. Sekali setahun Isra Mi'raj kau ndak lo datang.
Orang tua-tua dulu kalau menunggu acara-acara Isra Mi'raj kan tak seketik sedekahnya dah. Tak tolok-tolok dia tepoji ke dah pak. Kau malam kau tepoji nampak dambonya. Kuih kotak kan? Di kampung Isra Mi'raj kau mana ada kuih-kuih kotak? Di kampung tu ibu tu kalau Isra Mi'raj dia membawa makanannya setenteng surang. Macam tu orang-orang kampung ni semangat Isra Mi'raj ni. Maka di perumahan Geraha Mutiara Mandiri kau, walaupun awak tinggal di kota, tinggal antara kota dengan desa, tapi jangan awak tak bawa-bawa pula oleh budaya kota. Awak bawa apa yang terjadi di kampung-kampung dulu, awak lestarikan pula di perumahan awak insya-Allah. Jadi tui-tui lo gaya-gaya orang kota ke leh. Orang kota kau nak amu tu membombo makanan leh. Padahal wirid tabligh akbar kau macam mana anak gua. Kalau ndak ada ibu-ibu mau makanan no, panitia ndak ada menyediakan kuih kotak no, ndak akan ada anak-anak di masjid ke Pak. Kan tadi yang bos abu ile, iko kau pencitraan aja datang kau nyo. Kalau aslinya mereka kau memburu makanan. Kau pemburu-pemburu makanan ni sodo kau. Tengoklah beko kalau ndak percaya apa beko. Iko gaya aja kau nyo, seremonial aja kau nyo. Awak dulu macam tu juga awaknya pak. Maka besok Buya Fauzi, kalau duduk besok ndak tolok-tolok di kuih kotak aja racun aku kok. Makan bersama Buya. Di Pokan kok ada masjid yang rutin bantai kambing pak. Kalau acara hari besar, Masjid Ustaz Seprinaldi. Dr. Seprinaldi itu Ustaz dosen UIN pak. Ceramahnya luar biasa. Itu asal hari besar tu potong kambing 2 ekor. Ambo besok insya-Allah ngisi situ. Tak ada ambo tulak-tulak kalau yang pakai kambing kau, tak ada ambo tulak kan pak. Insya-Allah. Padahal mohon maaf no entah ada pilawat tindak dan tak boleh kan. Tapi dek membantai kambing no insya-Allah lah. Besok usahakan iko macam itu je. Tak no kambing no, anak kambing pun jadi je lah. Ayam pun jadi. Makan bersama. Kalau lah makan kau sodo-sodo kau, tak ada nak togak-togak berjalan-jalan boleh. Iko dek berjalan dia tak berisi porui kan pak. Kan ada isi porui wang jujur aja lah. Dan asun tak ada makan ni sore je kau kan. Apa-apa kau cakap lah makan yang aku bertonang aja lah kan. lah di bawah makan dek Buya Fauzi tadi. Dan Iko memang telah menunggu serangan itu aja nyok lah. Kalau ambo tengok sakit makanan ni. Mano, mereka penitia pasti dekat apa gua dekat iko banyak dibagi ke mereka. Iko suhu-suhu yang sih gua kan. Anda ada dapat gua. Maka besok kalau ada acara, doakan. InsyaAllah jangankan kesan berjalan-jalan tamasa religi aja, siap apa awak Pak Dewan awak insyaAllah mak. Amin. Apa boleh makan bersama tu le? Nakkan banyak bono biaya tu. Dah? Lai siap untuk itu insyaAllah? Siap insyaAllah? Datang besok yang tak datang malam gua mendong makan bersama tu membludak besok tu. Pak tengok besok kalau tak percaya. Kalau dah banyak jemaah besok kalian di luar lah main deh. Kan dalam masuk situ kalian. Kau dah tak banyak jemaah kalau berdua kalian tu buat settingannya nyelongang bego. Lah, Bapak dan Ibu, apa yang kedua? Mengukur iman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iman adalah modal utama kita hidup di dunia. Allah tak beri modal kita kekayaan. Allah tak beri modal kita kepintaran lahir ke dunia. Tak ada orang yang langsung pintar lahir Pak. Tak ada manusia yang langsung kaya lahir ke dunia. Apa modal kita lahir ke dunia ni Pak Ustaz? Manusia lahir ke dunia bermodalkan iman kepada Allah. Makanya iman itu selalu kita pelihara, selalu kita semai, kita pupuk. Apa sebab Ustaz? Karena iman dengan imanlah kita akan mampu bertahan sampai dunia kiamat, selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau tidak dengan iman yang kuat Bapak Ibu, tidak akan sanggup awak taat sampai mati. Yang sanggup taat sampai mati itu
pasti memiliki iman yang kokoh. Musim corona potongnya dihantamnya apa? Iman. Bukan ekonomi, Pak. Iman dia digasaknya. Kok musim penghujan banjir tu iman tu yang dihantamnya tu. Mulai awak mengeluh leh. Maka hidup kau kalau tanggung-tanggung iman, diuji oleh Allah dengan kesehatan. Tak berimannya dah, tak sabarnya dah, maka mengeluhnya hidup, imannya bermasalah. Diuji oleh Allah dengan perangai anak, mengeluhnya iman bermasalah. Diuji perangai laki, mengeluhnya iman bermasalah. Diuji dengan perangai istri, mengeluhnya imannya bermasalah. Apapun ujian cobaan, kalau iman sudah bermasalah, maka akan lahirlah sifat ingkar, lahir sifat mengeluh. Maka jangan terkejut kalau ada orang hari ini karena imannya tipis, imannya menurun, maka dia jual nilai suaranya. Yang menjual-jual suara itu yang iman-iman lemah tu lah. Ada kan dijualnya suara tu lah kan dijual. Aku jangan sampai perumahan Geria Mutiara Mandiri ke, masa gua awak jual suara hanya 50-100 ribu. Kalau nak menjual suara tu paling tidak 5 juta. Kalau lewat beli mau diumakan dapat 25 juta. Ya dah. Aman awak 5 bulan lenggok kaki kanan kanan. Sodak hidup awak 5 bulan, Pak. Ikut dijual 50 ribu. Kali beli mau di rumah berarti 50. Tak mana lah duit berarti 50 tu nya? Kau ikan giant. Oh, ambil biti tu. Sendawa sekali lagi duit berarti 50 tu. Betul? Maka iman buat selalu pengokoh iman. Apa yang membuat iman tu kokoh, Ustaz Babab? Iman tu yang paling mantap pupuknya, biar dia selalu kokoh. Ternyata pupuk iman yang mantap tu Bapak dan Ibu, ilmu din, ilmu agama. Pupuklah iman selalu dengan ilmu. Carilah, tuntutlah ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik laki-laki perempuan. Kenapa kita disuruh selalu menuntut ilmu? Hukumnya wajib agar iman kita selalu kokoh sampai ajal datang menjemput. Makanya Bapak Ibu, awak sekolah tak sekolah wajib belajar. Kalau anak-anak tak ada poin malam mendengarkan ceramah, tak masalah. Sebab mereka besok pagi belajar, Pak. Banyak pelajaran yang akan dicarinya. Ada pelajaran umum, ada pelajaran agama. Kalau awak lebayo-bayo tak awak belajar, ke mana cara belajar mencari ilmu? Ada tak sekolah menerima awak? Tak ada. Kau ilah pak kabontor, kau ada kamu apa uang menemu? Takkan mau ngontor menemu apa? Jangan nampak senama nak diterima nya kono. Iya tak bu? Iya tak? Apa cara ni Pak Ustaz? Awak nak belajar jua, awak nak berilmu, awak tak di fase pendidikan deh. Kalau Buya Asari awak, lepas belajar mengajar menjadi dosennya, awak ke mana cari? Rupanya cara awak mencari ilmu, awak yang sibuk mencari nafkah siang hari bahkan sampai malam, buatlah, datanglah majelis ilmu kalau ada di masjid-masjid ni Bapak Ibu. Maka datang mirip-mirip pengajian, le dapat ilmu awak, le kokoh iman awak. Kalau tak nongah-nongah ceramah dok, bisu iman awak tu turun melayang hilang punah ni Bapak Ibu. Iman ko maunya tobang mo melayang tu. Maka jatuh kojut kalau ada orang yang negeri kena longsor, gempa, tak ada datang bantuan dah, tiba bantuan menyodorkan nanti dia pindah keimanan keyakinan, maka jangan terkejut banyak orang yang pindah keyakinan gara-gara sekardus super mi Bapak dan Ibu. Aku iman jangan sepele kan. Kalau susah-susah awak itu sebut dia Nabi. Kalau lah miskin susah awak itu dekat dengan kekufuran. Orang yang fakir tu dekat dia dengan kekufuran. Maka jangan sampai iman kita goyah. Sebab kondisi akan menghantam kita. Kalau kondisi makin susah, makin payah, yang diserangnya adalah keimanan kita, Bapak. Tengah ni. Kok kalian lebih parah perkara iman kalian di sana?
Tapi gini lah sabar-sabar sikit. Kalau besok puasa parah kalian. Kalau bujang-bujang, lagu gimana? Tengok ceramah-ceramah. Inilah tak payah wak. Ada paket bisa nama ceramah. Betul? Jadi apa-apa kadang ada HP paket tak ada yang nama ceramah. Abu dia main superwin. Abi paket, abi duit dia membeli chip. Ustaz awak soto-soto pergi main chip superwin orang. Tapi kan apa-apa kadang paketnya habis cuma. Tu tengoklah baik. Tanduk menengok lagu suami tu macam apa? Kalau ada suami ibu main HP torwinya. Tapi HP-nya berdiri kok. Pogak. Golak-golak ini tu ah. Antu menengok bini orang bojor. Itu pasti tu Pak, itu pasti. Paling tidaknya sedang menonton TikTok atau sedang buka live Facebook. Itu pasti tu Pak. Kalau togak HP-nya, tu golak-golak senyumnya, itu sedang melihat foto bini orang tu. Tapi kalau tumbang HP-nya melintang, itu yang sedang main chip tu macam tu lah. Tu main chip tu. Bo. Kalau ada laki ibu tumbang HP-nya, atau pikirannya kosong ya. Itu sedang berhubungan dengan kaki merah. Sedang menjadi hubungan terus. Ya mama tidak tahu. Tidak tahu lah mama. Dah. Kalau nak balak-balak. Berapa dah kaji awak dah? Berapa dah hikmah surah Mi'raj dah? 2. Yang pertama tadi apa? Ada hubungan kita dengan Palestin. Yang kedua apa hikmah surah Mi'raj? Mengukur keiman. Maka iman dibodoh elok-elok sampai kita mati. Persembahkan kepada Allah keimanan yang kokoh insya-Allah. Yang terakhir, yang ketiga, cuma elok. Ceramah tak lama-lama dah. Nengok amak nak membagikan makanan tu tak salah lama boleh. Duduk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj itu kita sedang dituntut bahwa ternyata dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita mesti yakin dan sadar akhirat itu betul-betul ada Bapak dan Ibu. Isra Mi'raj ini menyampaikan kepada jemaah Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Geraha Mutiara Mandiri yang tak percaya selama itu, yang tak percaya dengan akhirat, maka cerita Isra Mi'raj menyampaikan kepada kita bahwa akhirat itu ternyata benar-benar ada. Tak boleh. Orang percaya tak akhirat ada? Percaya tak orang akhirat ada? Antum percaya tak dengan akhirat? Apa bukti akhirat tu ada? Jawablah. Apa bukti kalian percaya dengan akhirat? Ampun apik Ustaz beri minuman. Wah. Antum percaya dengan akhirat? Anda percaya dah, tengok dah. Antum percaya tak? Mantap orang tu, mantap. Lui tadinya Pak. Enggak. Antum percaya tak dengan akhirat? Ente. Wang, percaya tak dengan akhirat? Kau tak jujur dah. Lepas dua kau. NU pula boleh nenek mah.
Awak nang kopi merah, percaya nak dengan akhirat? Tak jua dah. Apa amak pun ambo tanya, apa bukti akhirat tu ada? Cuba jawab pakai logika yang sederhana saja. Sebab Bapak Ibu, dengarkan. Tanda akhirat itu ada. Ternyata di dunia ini banyak persoalan yang tak selesai. Maka untuk menyelesaikan itu, Allah sediakan akhirat Bapak dan Ibu. Banyak di dunia kau hendak selesai gini. Sebanyak-banyak orang mati hendak membayar hutang Bapak. Kalau sempat hendak diselesaikan di dunia, sudah hutang hendak bayarnya, macam mana tu adilannya besok? Harus diselesaikan di akhir. Banyak yang bercokak di dunia sampai mati tak elok-elok. Betul? Banyak di dunia kau yang memfitnah, siap itu hendak minta maaf. Ternyata persoalan-persoalan di dunia hari ini yang tak selesai, Allah sediakan akhirat untuk menyelesaikan. Maka yang hari ini berbuat semena-mena, berbuat seenak hati, berbuat sesuka dia, dipastikan orang ini orang yang tak percaya dengan akhirat Bapak dan Ibu. Kalau percaya dengan akhirat, ndak sanggup, ndak tolok dak semena-mena di dunia guru Pak. Dan cucu bolo punya awak di dunia boleh menunggu akhirat besok. Hei, kalian jangan punya kalian ni tahu. Nak kalian takut di akhirat tu besok. Makanya dipesankan oleh Nabi menggambarkan dahsyatnya akhirat. Ittaqul zulma. Takutlah kalian zalim dengan saudara kalian. Takutlah kalian menganiaya orang di dunia. Takutlah berbuat aniaya, zalim. Apa sebab? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena di akhirat, karena di kezaliman di dunia yang membuat kehidupan orang gelap gulita, kezaliman itu akan lebih parah ketika Allah balas nanti di akhirat. Orang yang zalim di dunia yang membuat kehidupan orang menjadi gelap, kegelapan itu akan Allah berikan nanti kepada dia di akhirat. Maka jangan zalim-zalim di dunia, akhirat akan dibalas oleh Allah Bapak dan Ibu. Bu, yang masuk neraka tu nanti siapa sebetulnya yang paling banyak? Bukan orang yang kurang amal, bukan orang yang sikit amal, Pak. Yang dipastikan banyak masuk neraka tu besok orang yang zalim semasa di dunia. Orang yang sikit amal belum tentu masuk neraka oleh. Kalau sempat dia tak zalim, kalau dia sikit amal tapi tak ada masalah dengan manusia, tak ada masalah Pak. Walaupun sedikit pahala tapi dosa tak ada, tetap masuk surga. Yang masalah tu besok banyak, pahalanya banyak, solatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi perangainya di dunia luar biasa. Itu yang banyak masuk neraka tu besok. Sekarang kau musim kezaliman kau lah banyak ini. Aku jangan zalim-zalim awak. Utang bayu. Mana yang utang-utang tu di bayu. Kalau nemo arisan ni nak bayu sudah tu ini. Tu zalim tu. Bu. Kalau lah nerimo arisan tu ye, jangan lari-lari lo le. Bayu. Kalau menerima inyo la payah lo mencarinya. Aku zalim kah? Banyak macam tu kan? Bukan di Siko. Di perumahan lain tu Bapak dan Ibu. Kalau ceramah di perumahan itu, ambo kecek lo perumahan Siko. Kan itu. Supaya aman posisi awak. Ndak Siko do perumahan Sitan hanya ambo. Kalau ceramah Siko mau sabik lo perumahan Sitan. Kan itu. Perumahan yang satu talai hanya ambo. Ujung-ujungnya di mana-mana macam itu juonya. Aku jangan zalim. Zalim kepada orang tua. Maka yang hidup orang tua jangan zalim, jangan aniaya. Rawat orang tua, janguk orang tua,
cintai orang tua. Siapa yang tak pandai kepada orang tua, zalim. Maka orang ini akan susah nanti di akhirat. Wah, siapa yang masih hidup awak ke lepak wang tuanya? Mohon maaf, jangan lolok-lolok berkoruh ya awak di perumahan Geraha ke. Sesekali balik, sesekali pulang kampung. Untuk apa duit dicari kalau nak buat balik? Untuk apa duit banyak kalau wang tua nak terjongok? Balik! Tapi jangan siap ceramah kau esok pagi balik lah. Nak sesekali. Hari baik bulan baik pulang. Setidaknya hari raya. Ustaz jauh Pak Ustaz. Telpon awak kini canggih, bisa PC video call. Telpon boleh paket gak 5 giga. Telpon mak di kampung, telpon ayah di kampung. Percuma awak hidup lomak di siko, sementara awak zalim dengan orang tua. Awak kan banyak yang perantau balik. Dan saudaranya nyaman-nyamannya ditinggal di Geraha ke. Pulang. Boleh musim durian lah. Tu pulang tu. Rugi kalau nak pulang musim durian tu. Masa musim durian nak pulang? Nah, zalim kepada siapa le Pak Ustaz? Zalim kepada laki suami. Tu hati-hati. Ibu-ibu jangan zalim ke laki, jangan pelawan, jangan duako. Bu, ibu kalau nak pandai ke suami tu, percuma je ibunya solat rajin, jilbabnya dalam, baca Quran tiap malam, tapi ke suaminya tak pandai. Kadang ke suami bercakap macam bercakap sama godang. Itu berdosa. Itu zalim mak ibu tu. Le paham ibu-ibu? Tidak ada alasan perempuan bisa bicara semena-mena dengan suami, tak ada. Apapun alasan ibu tak diterima oleh agama. Nak pandai ibu pada laki, tak bisa bercakap semena-mena ke laki tu. Oh, sekolah laki rondanya, taman SD-nya Pak Ustaz, ambo S1 kau, tak bisa semena-mena cakap ke laki tu. Oh Pak Ustaz, laki nak berkerojo tu, ada duit awak awak jualan, banyak duit pemasukan, tak bisa semena-mena bercakap ke laki. Walaupun laki gajinya seketik, awak gajinya godang. Oh Pak Ustaz, keluarga laki ambo tak terhormat dah. Keluarga ambo terhormat, keluarga besar. Laki awak tak ada keluarganya dah, tak ada yang pegawai dah. Walaupun suami awak tak terhormat keluarga, tak bisa semena-mena dengan suami. Oh Pak Ustaz, badan aku lebih godang daripada laki tu le. Biarlah godang badan amak pada laki tu. Tak bisa semena-mena ke laki tu. Pak ada lebih ni kadang mentang-mentang badannya godang pak. Semena-mena je bercakap ke lakinya. Apa tu nak lupa mental lupanya tu. Astagfirullahalazim. Giko je bunyi bininya tu takwitnya tu. Takwit tu. Gitulah takkan memental dulu. Mandam majunya lah takwitnya doa. Yang salah siapa? Yang lama siapa? Bukan suami ibu yang lama, ibu tu yang zalim. Isteri tu yang cilaka. Jangan salahkan suami beko. Oh, suami harus tegas. Enggak. Dan pokoknya ibu tak boleh melawan dah. Tak boleh zalim ke suami dah. Biarlah suami tiap malam main chip. Pokok sayang ke inyo tarui. Dah ada ibu dah banyak cerita le. Lah terlangsung sama kan ya. Ada mengeluh-ngeluh kau. Menyosal. Anak lah bertiga ni menyosal le. Kalau kau menyosal dulu sebelum Pak Kuat tiba tu menyosal dulu. Jangan dibawa Pak Kuat ke rumah, menyosal lah. Inilah bertiga anak menyosal lah. Tak ada cerita menyosal, pokoknya jangan zalim. Tetap sayang. Kalau sempatlah boleh manusia sesama manusia sujud,
Boleh awak sama awak sujud, Pak. Apa kata Nabi? La amartum ra'atan antas juda li zawjiha. Kalau sempatlah manusia sesama manusia diperbolehkan sujud, maka akan diperintahkan oleh Nabi istri sujud kepada suami. Begitulah mulianya suami. Oh, bagak alih ha. Ya luntan tu le godang sok entah takut tak apa ke bini nak joleh ke dah. Tak joleh dah anak-anak ke dah. Nyo mental awak turun ke nyo ke. Lah. Lah suami. Bu, kaji kau ndak borek seborah. Ndak boleh seolah. Suami jangan zalim kepada isteri. Sekarang memang banyak suami ko yang zalim. Kadang suami ko penduto. Betul? Betul. Terbuka dulu apa ke? Apa jangan zalim-zalim ke isteri. Tak boleh, berdosa awak. Mengicu-ngicu bini tu berdosa awak. Zalim-zalim ke bini tu berdosa awak. Sayang ke bini. Walaupun bini tak pandai masak, sayang. Kan ada ampera di Simpang Panam tu. Tak ada masalah tu, Pak. Ambo ke bini ambo ndak ada membuat apa, ndak lomak masak dia adik ndak masalah. Pokok ada amperanya, selagi ada duit makan luar. Ndak licin dah setrika adik dah. Ndak bersih menyuci, ndak masalah. Kan ada laundry-nya, Pak. Tak ada masalah dah, Pak. Tapi kalau lah mulut adik macam potuinya, Pak. Itu nak dapat solusi, Pak. Makanya kuncinya itu ibu patuh dengan suami dan suami jangan pernah kasar dengan istri. Kalau sempat dia minta biaya melahirkan anak awak, Pak, mengandung anak awak, ndakkan tabayu dah awak, berhutang awak lunas deh. Wah, kalau sempat ditagihnya biaya mengandung, biaya melahirkan, biaya membesarkan anak awak, ndakkan tabayar dah awak. Iku adu-adu bakso je nyo hamilnya. Adu-adu noni simpang imbu panjang tu aja nyo. Atau awak kasar-kasar ke bini. Maku apa-apa jangan adu kasar-kasar ke bini. Manampau-nampau memukul-mukul macam nan di Jakarta dan Smackdown bininya ada kan itu. Ya macam tu pula leh. Ringan-ringan tangan ke istri nak boleh dah, Pak. Ambo kalau nak bongi ke istri terkonang di ambo jasonyo. Melahirkan itu tu ndak kan terbayang dah, Pak. Ndak kan tak bisa awak bayar. Awak je wak tolan aja apa? Tampang biji mutan apa? Satu tu tolan paginya sok pagi giko di WC ha. Bau cieknya tampang mutan wak lulu wak tolan. Alam ambil kudo-kudo wak di WC. Betul tidak? Betul? Iya. Iko ndak ada 3 kilo yang dilahirkannya, 2 kilo setengah, 4 kilo. Kalau ambo 5 kilo lebih. Maka bom-bom namanya. Bukan nama main-main. Kalau kini godang Buya Fauzi ke berambo ke le. Lah bisanya ambil nama ambo seketik. Tapi kalau dulu lahir ambo memang godang bak rekor. Maka dipanggil bom-bom ambo semenjak kecil. Bukan waktu kayak godang-godang viral dah. Dari kecil ambo dipanggil bom-bom le. Dari umur mingguan. Maka jangan salah paham dengan bom-bom. Bom-bom bukan gelar, itu nama ambo. Maka nama ambo dua Samsuardi bom-bom. Besok di Suek Suara bom-bom tu ada orang, jangan ragu lah dulu. Kalau nak dibuat itu kalah awak tu Pak Bayul. Itu pula kartu as awak itu. Lah, so ininya jangan zalim ke isteri, tak boleh dah. Boleh nak makan nasi goreng apa di kedai, kalau ada duit bungkuikan. Perlu bau utang waktu anak bini tak ada masalah dah, Pak. Semini orang wak bayun apa lebih bini awak. Nah itu perangnya apa-apa yang disitan tu, Pak. Ambo asu apa-apa sih kau sama juga dia. Oleh anak awak kan? Rezeki kau murah, Pak ya. Setelah ada pakar apa yang meneliti apa penyebab rezeki suami itu murah. Sebetulnya rezeki awak itu sikit, Pak.
Awak yang berumah tangga kok rezeki awak tu seketik. Yang banyak tu rezeki anak dan isteri. Yang awak jemput pagi, pergi pagi, balik sore itu bukan rezeki awak, Pak. Rezeki anak, isteri nak banyak tu. Rezeki awak dia, Pak, ya, sabatang lukman dunia. Sebungkui lukman rezeki awak dia. Kalau lah dapat sebungkui lukman tu labi wak tu. Lah jago wak tu. Kenapa bisa dapat sampai 1 slup 2 slup nilai gaji awak sehari tu sampai 150.000? Itu kita bukan menjemput rezeki kita saja, tapi menjemput rezeki anak dan istri. Maka jangan kita kikik-kikik dengan mereka, jangan pelit dengan istri, dengan anak. InsyaAllah tambah murah rezeki, insyaAllah. Kalian besok kalau babini macam tu juga, jangan kikik-kikik ke anak ke bini. Kau ambo asal balik kau, Pak, ya, selalu mau mikirkan apa nanti yang akan dibawa pulang. Kalau ada di siku, yang siku aja ambo balik. Itu bu ya. Kalau ndak tak pasal singgah ambo beko kau. Aku kalau ada makanan-makanan yang bersisa, yang roti-roti, atu bungkuskan awak balik pulang ya, Pak. Kalau ndak ada berhenti ambo di warung-warung biasa orang. Nya anak bini itu dan ditunggunya. Entah dimakan tenda tu lain kajinya tu. Tapi awak balik tu, Pak, ada sesuatu yang ditunggu di anak. Awak dulu, Pak, kecil-kecil balik ayah tu, ayah balik. Kalau ndak membawa ayah tu kecewa, Pak. Maka orang tua dulu berpikir apa yang akan dibawa pulang tu anaknya. Iya ndak? Macam itu juga. Maka beko kalau ndak abi beko bagi ketik-ketik seorang beko. Nah, Bapak Ibu, dengarkan, kawan muda-muda. Kalian tadi neraka, lah yakin kalian di akhirat ada kan? Surga itu ada. Nabi menengok waktu Isra Mi'raj. Neraka itu ada. Nabi sudah menengok waktu Isra Mi'raj. Nabi menengok. Salah satu yang nampak ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang tidur, datang seseorang membawa batu besar. Ini peristiwa Isra Mi'raj nampak oleh Nabi. Orang tidur, datang seseorang membawa batu besar, dia timpakan ke kepalanya. Pucah kepala kena. Orang tu tidur tadi tu, ditimpakan kepala itu batu besar. Sampai batu tu menggelinding kepalanya tadi. Balik lagi seperti biasa. Ambil lagi batu tu oleh Al-Gojo tadi, ditimpakan lagi ke kepala orang tadi. Siapa dia kau? Jibril. Siapa macam tu Jibril? Kenapa mereka macam tu? Apa kata Nabi? Itulah umat engkau, siksa umat engkau yang tidak melaksanakan solat 5 waktu. Yang tak solat itu azabnya besok di akhirat. Kepala kau, kepala kau kan dihancurkan. Apa kalian kau lah? Lah salah buka lah ambo kepala kau. Pecemeh anak-anak si gua rupanya ya. Kalian berdosa, kalian cemeh Ustaz tu. Tak Ustaz maafkan kalian kau dah lah. Jangan kalian apa cemeh kalian tu. Kalau tak kalian tolong Ustaz tu, dah maafkan kalian kau dah. Jangan tinggalkan solat. Kau nak bujang-bujang. Kepala kau, kenapa kepala tu dihancurkan? Karena ini tak mau sujud ke lantai. Yang tak mau sujud kepada Allah, kepalanya dihancurkan sehancur-hancurnya. Begitulah nampak oleh Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bu, ada nampak dari Nabi waktu Isra Mi'raj lagi mencakar-cakar wajah. Tapi kukunya ni dari besi, min hadidin, dari besi neraka. Dicakarnya wajah sampai wajah tadi berdarah, sampai hancur. Balik lagi dicakar, balik lagi dicakar, balik lagi dicakar. Apa kata Nabi kepada malaikat Jibril? Jibril, ini siapa pula ini Jibril? Apa kata Jibril? Inilah umat engkau semasa di dunia suka menghina saudaranya. Maka jangan cemeh-cemeh. Ni musim kini ke Pak, musim cemeh banyak. Kalau tak syukur jangan cemeh. Tak pilih tak masalah, tapi jangan cemeh. Nah, itu serius tu Pak. Tak syukur dengan caleg tu jangan cemeh. Kau nak tanggung no, nampak foto caleg tu. Ku cilako.
Nyolanya biar awak cilako buya. Padahal secilako calik tu, cilako lah awak nak calik ke lah. Inyo calik ba, awak tak ada tu. Inyo cilako tapi jabatannya awak tak ada jabatan awak tu. Maka walau bagaimanapun awak tetap rendah di bawah dia apa inya di barinya. Maka jangan hina-hina. Tak suka tak masalah. Tapi jangan hina. Faham itu? Oh, banyak foto-foto kau di jalan kau. Jangan hina-hina. Tak suka tak masalah. Kalian beleho spanduk jangan kalian koyak-koyak. Berdosa kalian. Berdosa kalian tu. Banyak nang kodang-kodang ikut yang mencabikkan spanduk kau pak. Kalian sangkau ndak mahal biayanya tu. Tanya lah kek buya awak kau. Tak tabut spanduk beleho kau tu pak. Rupanya lah kuya. Ambo menengok kelakuan orang kini kau Masya Allah. Kalau sempat lah ambo kau sakit pak menemo teruk. Lambo solat hajat kan tu pak. Beleho ambo banyak yang dicuri di orang. Kepala ambo ada yang hilang di beleho tu. Tu mak aku kepala aku curi kau jadi kan. Dah. Paham itu Bapak Ibu? Bu, Pak, mohon maaf nih Pak. Buka HP. Tengok Facebook, Instagram, TikTok, WA, isinya hampir separuh cemee Bapak. Suka cemee. Maka manusia kini dipastikan banyak dosa Bapak Ibu. Media inilah ajang berlomba-lomba membuat dosa. Tengok yang akan di-share. Jangan suka ngeser Pak. Entah iyo tak indah. Jangan di-share berita yang tidak ada manfaat. Tak kan Bapak halu ngeser aib orang tu. Aib orang tu jangan disebar-sebar. Aib awak disebar orang malu awak. Maka ampun tak mau men-share berita-berita tak apa-apa. Dan negara-negara itu terpengaruh. Itu makanya ceramah surat Mi'raj kau. Kalau yakin dengan neraka, hati-hati dengan kezaliman. Termasuk kita cemee, adu domba. Ini dosa-dosa kezaliman ni Bapak dan Ibu. Tak selesai dengan solat no, kalau kezaliman kau. Betapa no dahi dak solat tak selesai no. Lah, kita perbaiki apa yang dicita-citakan de ketua awak tadi. Lampu nanti kan dibuat di perumahan kau. Banyaklah wacana-wacana beliau. Ikut suatu kabar gembira bagi awak Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita elok baik hubungan kita di perumahan Geraha Mutiara Mandiri kau. InsyaAllah Bapak Ibu, mudah-mudahan segala niat baik kami-kami yang sedang berjuang ini dengan doa Bapak dan Ibu, Allah mudahkan insyaAllah. Amin ya Rabbal. Yang penting itu doa Bapak Ibu. Yang penting itu doa. Dek doa itu bisa menang Pak. Doa itu luar biasa. Doa itu doakan kami sehat dulu. Sehat dulu doakan. Kalau le sehat bisa kokin komai, bisa bejojang kokin komai. Kalau masalah menang kalah itu lain Bapak Ibu. Doakan dulu ketua awak Ustaz Fauzi, kami Ustaz Bom pun doakan sehat insyaallah. Amin. Tapi kalau lah terlangsung mendoakan, tolonglah kali kan itu. Terlangsung juga mendoakan rumah kan ya. Lah didoakan nanggung-nanggung namanya cenah tu. Nah, insyaallah ke depannya ada hal-hal elok positif kita dukung bersama-sama. Dengan mendukung hal-hal positif, Allah akan jauhkan kita dari hal-hal yang negatif, dari perkara-perkara kezaliman yang akan membuat kita sengsara dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj yang kami sampaikan malam ini Bapak Ibu, kami ceramah lebih dari 1 jam. Kami tengok jam tadi 9.10, sekarang sudah 10:30. Kami ceramah hampir 1 jam 20 menit. Terima kasih. Kalau ada bahasa tak berkenan,
tutur kata menyinggung, insyaallah kami dari lubuk hati yang paling dalam mohon dimaafkan sedalam-dalamnya Bapak Ibu. Dimaafkan Bapak Ibu? Ibu-ibu, lagi dimaafkan? Maafkanlah, jangan berdondam-dondam awak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di atas pagu. Kalau ada cakap kami yang salah, tolong jangan ada yang melapor ke Bawaslu Bapak dan Ibu. Segala niat baik, tujuan kita, segala-galanya kita mohonkan kepada Allah umur panjang, badan sehat, rezeki murah, usaha lancar, tujuan sukses, cita-cita sampai. Amin ya rabbal. Negeri kita diberikan kedamaian, keamanan, kesejahteraan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah anugerahkan kita pemimpin yang baik, yang taat, insyaallah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang selalu berkubang bergelimang dosa, siang malam pagi petang, sengaja tidak sengaja, sembunyi terang-terangan, kami selalu melakukan perbuatan maksiat ya Allah. Banyak, teramat banyak maksiat yang telah kami lakukan sejak kami akal balik sampai hari ini. Malu rasanya ya Allah, tak terhitung rasanya dosa, betul-betul dosa kami ya Allah. Namun kami tak pesimis terhadap ampunan-Mu ya Allah. Kami akan selalu menengadahkan tangan. Kami takkan bosan-bosan menggapai ampunan-Mu ya Allah. Kami tak ingin mati dalam keadaan hina. Kami tak ingin malaikat maut datang sementara kami dalam keadaan berkubang bergelimang dosa. Kami ingin sebelum ajal datang menjemput kami, Engkau berikan kami ampunan ya Allah. Engkau rahmati kami. Engkau bukakan pintu-pintu kebaikan dalam hidup ini untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka yang mencintai kami, menyayangi kami ya Allah. Seandainya manusia pilihan itu masih hidup saat ini ya Allah. Seandainya ibunda kami masih hidup saat ini, sehatkan mereka ya Allah. Seandainya orang tua kami hari ini masih hidup, sehatkan mereka. Kuatkan mereka beramal saleh di sisa-sisa usia mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Allah. Seandainya sudah ada yang Engkau panggil ke haribaan-Mu ya Allah, kami mohon ampunilah mereka ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau azab mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka di alam kuburnya ya Allah. Mudah-mudahan Engkau jadikan kuburannya salah satu dari taman syurga ya Allah. Engkau tahu apa yang ingin kami mohonkan ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami nanti dalam syurga-Mu ya Allah. Bersamakan kami dengan mereka nanti ya Allah. Tak kuasa kami ya Allah. Tak sempat kami membalas jasa mereka. Jasa mereka mengandung kami, melahirkan kami, membesarkan kami. Jasa ayahanda kami siang malam pagi petang dia peras keringat banting tulang. Tak kenal lelah hujan panas terik matahari. Terkadang melepuh kulitnya karena mencari nafkah untuk kami ya Allah. Dia sembunyikan sakit pinggangnya, sakit bahunya kepada kami. Dia tetap senyum di mata kami ya Allah. Padahal kami tak tahu keadaan badannya yang sudah lelah dan letih. Tak sanggup kami membayangkan jasa-jasa mereka ya Allah. Hanya doalah. Hanya doa terbaik untuk mereka yang kami mohonkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa guru-guru kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah.
Ampunilah dosa dan sanak pemilih kami, tetangga-tetangga kami, kawan-kawan sahabat kami, kaum-kaum muslimin yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Bantu saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Engkaulah yang akan menolong mereka dengan sebaik-baik pertolongan. Allahumma ansurhum fa innaka khairun nasirin. Tolong mereka, ya Allah. Tabahkan mereka, sabarkan mereka. Kami belum bisa mampu menolong mereka dengan jiwa dan raga kami, ya Allah. Kami mungkin tak mampu menolong mereka dengan secuil harta kami. Doalah yang bisa kami kirimkan selalu kepadamu, ya Allah. Bantulah mereka, saudara-saudara kami. Mereka yang sudah tiada berjuang, balaslah dengan balasan yang terbaik, ya Allah. Allahumma aslih khulata umurina, ya arhamar rahimin. Berikan kami pemimpin yang baik, ya Allah. Berikan kami pemimpin yang saleh, yang taat. Ya Allah ya Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keturunan anak-anak kami yang akan membanggakan kami, ya Allah, yang akan mendoakan kami setelah kami meninggal dunia. Ketutlah pintu hati mereka, sadarkan mereka. Jangan sampai mereka rusak dari narkoba, judi, khamar dan zina. Mereka lah harapan kami yang akan menolong agamamu ini di masa yang akan datang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.